kayak orang gila tapi ya belum gila. Ibarat kata kalau kata orang kayak sukmanya hilang satu tapi masih nyambung diajak ngomong. Ternyata orang rukiahnya ini nggak ada di Jakarta, ada di Jogja apa di mana tuh katanya kemarin. Jadi rukiahnya ini by online. Coba lihat apaan dideketin, lah pedang bang, sampai segini, dari segini kata kakak, dari ujung mata kaki sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, Batuk Pak Haji, minum komik. pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendatangkan seorang narasumber yang pendaki atau mempunyai cerita pengalaman saat naik gunung. Namun di samping saya sudah ada Kak Rista ya Kak ya. Waduh, terima kasih banyak Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jauh-jauh nih teman-teman semua dari Provinsi Jawa Barat. Kita kan juga di Jawa Barat, cuma beda kota. Beda kota, iya. Kita Banten, ini Banten. Iya. Banten, ya sebutnya Depok lah gitu kan. Oke. Tetangga Kak, sebelah. oh iya sih. Gimana nih Kak kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Nah, Salam kembali. pada video kali ini nih Kak. Ini kan sesuai dengan nama temanya ya, atau segmennya itu ngopi horor nih gitu kan. Berarti kan Kak Rista akan menceritakan pengalaman mungkin mistis ke horor ataupun gaib lah gitu ya. Saat Ada. kejadian di mana? Itu bersangkutan sama keluarga sih sebenarnya. Berarti di kejadian itu di keluarga Di ya? keluarga. Di keluarga. Dan kalau boleh tahu kejadian itu tuh Kak, di tahun berapa itu Kak? Tahun ini, Tahun ini? setelah Lebaran kemarin. Wah, masih baru banget dong. Iya. Tahun ini 2022, sedangkan ini bulan Agustus, Lebaran Mei. Juni. Mei. Berarti kejadian kan Juni. Iya Juni. Berarti baru berselang 3 bulan tuh Kak ya? Baru 3 bulan. Oke, apa Kak inti yang bener-bener bikin Kak Rista itu kayak apa ya, masih teringat dengan kejadian tersebut gitu? Intinya kalah sama ikan kayaknya. Nggak bobo 5 hari 5 malam. Nggak tidur? 5 Tapi hari? yang terkenanya ya dari keluarga aku. Oke. Tapi kan dampaknya juga ke keluarga dong. Iya, nggak Masa dia nggak tidur, kita tidur. Iya, berarti salah satu dari keluarga juga nemenin si itu ya? Gantian. Gantian. Sip-sip. Selama 5 hari 5 malam nggak tidur. Tentunya dalam 5 hari 5 malam itu banyak banget kejadian-kejadian memang di luar batas nalar Iya, kayak. ada di batas nalar. Lucunya juga ada, keselnya juga ada. Itu udah Komplit. kayak Oke. gimana ya, kita yang sehat kan jadi kita yang mikir Betul. capek gitu. Betul, Tapi betul. mau gimana, Oke. udah kejadian ya bareng-bareng lah cari jalan keluar. Oke, mungkin tahan dulu kayak ceritanya kayak. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ini kejadian 3 bulan lalu setelah Lebaran. Saya sama keluarga, mungkin lebih tepatnya ibu kali ya yang lebih protektif banget, menilai anak gue gini, bapak gue, suami gue gini, perubahan gitu ya.
Itu kejadian pas malam Jumat, hari Kamis. Gue taunya malam Jumat. Malam Jumat ya. Hari Kamis. Hari Kamis itu ibu udah melihat perubahan dari si bapak aku ya, dari bapak aku. Kok udah nggak mau di rumah pertama. Kok udah malam maunya di luar. Di luar rumah terus. Iya. Nah saat malam Minggu, saya itu lagi ada acara sama kakak saya. Kebetulan kakak saya waktu itu ngekos. Ada acara ya ngumpul bakar-bakar lah gitu. Saya nyusulin. Malam Minggu itu bapak biasa, cuma udah nggak betah di rumah. Tapi masih biasa, masih tingkat rendah lah. Belum ada keanehan lah ya. Gangguannya masih tingkat rendah. Saya keluar pakai mobil, bapak saya nanya, Mbak mau kemana? Itu nyusulin Mbak Pipit ada acara, aku bilang gitu. Oh yaudah jangan malam-malam gitu doang bapak. Nah bapak mau kemana? Bapak mau ke bawah, biasanya ke Empang. Tempat bini kedua. Ngeliat ikan nongkrong di Empang. Ya udah, pas udah saya nyampe rumah kakak, kosan kakak, ibu saya nelpon, Mbak pulang. Kenapa Bu? Itu bapak keluar. Lah emang keluar, aku bilang gitu. Kan tadi pamitnya bilang mau ke Empang kan? Iya, ke Empang. Bapak kan ke Empang ngeliat ikan, maksudnya ngeliat yang mancing. Enggak, udah pulang tapi keluar lagi. Lah keluar lagi kemana? Aku bilang gitu. Tapi nggak pakai motor. Itu posisi udah jam berapa ya? Udah jam 10:30 kayaknya. Udah mau larut banget kan. Nggak mungkin kalau nggak pakai motor. Orang tadi dia pakai motor udah pulang tapi keluar lagi. Ya udah kira aku sama kebetulan aku bawa anak-anak kan. Pulang tuh terus bilang, Bapak kemana? Ya itu keluar belum pulang-pulang katanya. Kok belum pulang-pulang? Itu pas udah hari kedua kali ya. Karena kan udah mulai mungkin nyokap ibu tuh udah males mikir sendiri kan, bapak kenapa, makanya ngomonglah ke aku gitu. Kalau kakakku kan maksudnya jarang pernah direcokin sama ibu gitu, maksudnya jarang ngomong. Nah ngomong ke aku terus, ini gimana? Bapakmu ikutin katanya. Ikutin, kayak anak kecil diikutin, aku bilang gitu kan. Ngapain ngikutin bapak? Ya itu tuh semalam aja bapak nggak tidur. Lah ngapain nggak tidur? Emang nggak ngantuk, aku bilang gitu. Udah tidur aja sih, orang nggak ada apa-apaan, ngapain? Cuma bapak nggak betah di dalam. Nggak betah di dalam. Dibilang panas, nggak panas juga. Kalau di kamar atas atau di kamar aku kan di atas kan. Kalau di atas mungkin panas. Di bawah itu kan nggak panas. Di kamar ibu sama ruang tamu bawah nggak panas. Tidur di garasi rumah, di garasi mobil. Tidurnya? Iya. Udah gitu pakai bantal cinta kan. Bantal leher tuh yang kayak di mobil itu, di mobil. Itu mulu bantal yang dibawa-bawa. Selalu kalau kemana itu? Sampai akhir yang nanti ya, sampai akhir yang gitu. Bukan pulang udah jam 2, nyampe rumah jam 12 kan, namanya pakai mobil kan gak secepat naik motor gue. Lama, jam 12 pas aku masukin mobil, bapak itu udah di situ. Garasi? Iya. Ada bangku kayu. Apa sih, cuma satu ukuran satu orang pantat dong gitu loh, cuma panjang. Kalau buat rebahan kan ya satu badan kan. Di situ udah, bapak ngapain di sini? Aku bilang gitu. Nggak tahu, nggak betah di dalam. Oh gitu. Udah masuk, udah malam. Enggak, mbak aja yang masuk kan. Udah tuh, aku udah masuk kan. Tapi sama ibu nggak boleh tidur. Tungguin bapak aja. Kagak mau ke dalam. Kita suruh ke dalam. Paling cuma 5 menit. Dan parahnya itu bukan parah sih, jadi udah mulai itu kan udah 2 hari nggak tidur kan ya, dari malam Jumat terus Sabtu. Minggunya kebetulan emang keluarga lagi di rumah semua, aku libur, kakak libur, ibu libur. Kalau adikku kan beda rumah, maksudnya udah ngontrak sendiri sama istrinya. Itu kebetulan rame. Pagi-pagi itu udah di luar, jam abis azan subuh tuh udah di luar. Di tempat garasi lagi? Di garasi. Ibarat kata udah kayak istana kali ya. Mungkin adem, mungkin bisa apa gimana. Cuma kan kita nggak tahu di garasi mobil itu di abis azan itu udah di luar. Nah ibuku kan emang biasanya bangun jam 4. Ibu bilang, bapak masih pagi ngapain keluar gitu kan.
Ya mungkin kalau keluarnya biasanya ke musola mending ya. Nah keluarnya di situ ngapain? Situ, iya di garasi dan tempat. Orang mau ngapain itu garasi masih zamannya bawahnya tanah. Oh, oke. Belum, sekarang udah dipelur. Itu masih tanah. Bayangin aja ada kucing, tai kucing kan, masa betah gitu loh. Iya betul. Kata bapak, udah biarin adem di sini. Adem apaan sih, gue bilang gitu. Ya pagi mungkin adem, maksudnya ya apaan sih pagi ya di mana-mana adem, gue bilang. Tapi di rumah bilangnya di dalam panas. Panas. Ya. Oke. Gue bilang, yaudah bapak masuk. Nanti kalau udah rada jam 7 itu baru keluar apa gimana. Cuma di situ udah mulai kayak blank, kurang tidur kali ya. Karena kan itu udah hari ketiga, Kamis, Jumat, Sabtu, udah 3 harian kan nggak tidur. Jalannya udah sempoyongan tuh. Mungkin videonya kalau masih ada nanti aku kirim ya. Udah sempoyongan jalannya. Pakai kaos putih, kolor merah. Pakai celana kolor merah ya, kalau di rumah kan biasanya koloran gitu. Sambil ngekepin bantal kesukaannya dia. Iya, mungkin saat itu lagi ternyaman kali ya, bantal kali ya. nyamannya dikekepin aja jalan, keluar masuk. Cuma yang anehnya ini gini loh, kalau di luar bisa lama, bisa kali di situ sejam 2 jam, masuk cuma duduk, bangun lagi, keluar lagi, tidur juga ibu tuh paksa, udah tidur di dalam, bapak tidur. Terus kayak orang dikagetin, terus tiba-tiba jalan lagi. Itu kan gak logika banget. Iya. Ibarat kata tidur ayam juga gak gitu-gitu amat kali. Iya. Ler langsung gini, gak langsung jalan. Gila, pusing pala gue kalau kayak gitu. Kalau orang sehat ya, kalau orang waras mungkin sakit kepala kalau bangun tiba-tiba bangun terus jalan. Ya kali, nyawa belum kumpul udah jalan aja. Namanya tidur ayam juga tetap aja kali butuh ancang-ancang buat berdiri. Ini jalan. mah bener-bener kayak magic kali ya. Bangun langsung jalan gitu, buset gitu. Aku memang kalau libur nggak pernah yang namanya di kamar atas, pasti di bawah di kamar ibu. Kenapa? Panas. Oh, karena panas, bukan karena. Bukan. Ya, okay. Kalau siang kan emang panas, walaupun pakai AC, cuma kan hawanya beda. Temboknya ini loh yang panas, matahari beda pokoknya. Aku selalu ngumpul di bawah. Kadang si kakak di bawah, kadang di atas. Nah itu kebetulan pada di bawah semua. Udah digelarin kasur lantai mungkin kayak gini ya, yang kasur busa gitu. Itu nggak mau juga. Tetap nggak mau. Akhirnya saking pusingnya kan malam itu malam Senin kali ya, hari Minggu malam tuh begitu lagi. Sama. Yang parahnya apa? Jam 1 malam Mang keliling kampung. Gue sebenarnya kasihan tapi ya nahan emosi, kayak nahan mau cerita lucu tapi kesel juga kan hati. Lu ngapain jam 1 jam 2 malam keliling, maksudnya kalau kataku mah kampung ya, deket-deket rumah. Ngapain muter-muter? Udah gitu jam berapa itu? Abis maghrib udah nggak mau di rumah, nggak mau di dalam. Ya udah tuh di depan. Kebetulan kan di sini aku perokok ya, ngerokok. Udah tuh ngeliatin bapak dari apa sih? Dari dalam, maksudnya dari jendela. Bukan. Kalau kayak gini nih di itu. Apa namanya? Apa sih namanya? Belang. Apa sih? Bukan teras. Teras. Liatin dari teras kan, gerbang aku buka ablakin kan, aku liatin, maksudnya bapak kalau jalan kelihatan kalau lagi bergerak. Masalahnya di dalam rumah nggak berani, nggak mau lama-lama, bukan nggak mau lama. Udah liatin aja dari teras sambil ngerokok. Ya gitu, udah ya. Jamnya kan berjalan terus kan. Jam 10:30. Nah, bapak gua kagak masuk-masuk, ngapain sih semedi apa kata gua situ. Tapi ya udah tiduran aja gitu. Tapi mau tidur lama kalau di situ. Terus aku bilang, "Bapak, masuk ayo." Panas di dalam, Mbak. Itu doang bahasanya. Alasannya menurut dia panas. Panas sama nggak betah. Bahkan yang panas kan di atas ya. Harusnya di atas panas. Iya. Malam aja kadang masih bukan panas, anget ya. Mungkin bisa dibilang panas. Nggak mau, bapak nggak mau di dalam, panas, emang nggak betah. Ya udah di sini aja nih di teras, aku bilang gitu kan. Digelarin karpet tuh di teras. Cuma sebentar doang, sama keluar lagi.
Akhirnya ibu bilang gini, udah mbak tungguin, ibu besok kerja. Lah assalamualaikum bu, kata, ibu kerja kan aku juga kerja. Nah kalau ibu tidur, aku nggak tidur, ibu aku kerjanya mending kan diem di tempat. Kalau aku kan traveling, jalan-jalan di motor, mobil. Kan nggak lucu banget, kurang tidur terus tiba-tiba gue di jalan ngantuk gitu. Ya udah bapak di dalam aja. Bapak gue masuk, aku kunci tuh gerbangnya, maksudnya biar gak keluar. Dia ngomel-ngomel bang, marah-marah. Lah elah, ini sialan banget kata gue. Ngapain sih digembok? Kan bapak jadi nggak bisa keluar. Nah ngapain pak keluar malam-malam? Mau keliling kampung, mau dikatain maling, gue bilang. Walaupun orang sini tahu bapak itu siapa di sini, tapi kan gak logika. Jam 1, jam 2 bapak gue keliling-keliling, ngapain? Udah kayak ngincer sesuatu, boy. Ngegambarin. Iya, gue udah ngebayangin aja, aduh. Aku sih ngebayanginnya gini, bang. Kalau gue nggak ikutin bapak gue nanti tabrak lari, ya amit-amit jangan bayi sih waktu itu kan. Kalau gue ngikutin, guanya drop, ya kan? Itu kan dampak ke keluarga juga kan, kayak kurang tidur. Iya lu nggak ketidur, gue juga kalau ngikutin kan kurang tidur. Kata gue ya udah deh, akhirnya aku ngikutin tuh, muter malam-malam. Iya jam 1:30 ketemu setan, ketemu kali. Itu muternya dia ngapain tuh kak bapak? Ya itu jalan aja. Jalannya tuh sempoyongan, jalan gue sambil megangin bantal. Enggak berhenti suatu tempat terus diem dulu, enggak, muter aja gitu ya. Pak udah udah malam kan mbak besok kerja, gue bilang gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam, udah di teras. Bapak udah jangan keluar di teras aja kalau emang nggak betah di dalam, gue bilang gitu. Udah mbak kunci ya, besok mbak kerja tahu, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak usah dikunci, tapi ya jangan ntar keluyuran kagak ada yang ngeliatin. Keluar lagi ya. Maksudnya kalau udah subuh kan ada orang, mending ya kelihatan. Orang juga mikirnya dari pertama, ini bapak gue sakit tapi kok kayak orang gila gitu kan, cuma megangin bantal kayak anak kecil gimana gitu. Akhirnya hari Senin udah tuh aku kerja. Di rumah itu kan adanya cucu ya, kakakku kerja, ibu aku kerja, bapak di rumah. Memang biasanya di rumah sama cucu gitu kan, nggak ada orang yang nungguin. Akhirnya ke rumah bude, kakaknya bapak. Kebetulan rumahnya masih sekitar dekat rumah. Ibu sama aku ngomong, ini bapak lagi nggak beres, maksudnya lagi nggak mau di rumah, maunya keluar mulu. Maksudnya dititip bapak, maksudnya bude juga adalah kegiatan, cuma mudah-mudahan kalau bude bisa 2 jam lihat doang gitu, nanyain udah makan belum, soalnya kan bapak nggak mau di rumah. Cuma di posisi itu juga aku sama ibu mikir, ini kenapa, terus kudu gimana gitu kan. Ibarat kita gue mau berobat kemana. Pertama sih ibu juga mikirnya kalau darah atau gula mungkin bisa ya, logikanya ke situ kan. Ibu mau medis aja kan pikirannya. Dicek darah, dicek gula normal, nggak ada tanda-tanda itu? Nggak ada. Yang mau jalan-jalan itu yang sampai dibawa ke dokter. Dokter itu nanya, emang bapak yang rasain apa? Nggak tahu dok. Kok nggak tahu, kan bapak yang ngerasain, maksudnya yang sakit kan? Yang sakitnya, betul. Kok nggak tahu yang dirasain? Ya pokoknya nggak bisa tidur, nggak bisa diem di rumah, masih nggak bisa diem, maunya jalan mulu. Lah dokter juga waras, masa ini yang berobat ya bukan dimasuk di akal sehatnya dokter kan. Dikasih obat paracetamol gitu kagak ada rasanya, ya orang bukan sakit medis kan. Medis, betul. Ya udah bapak, yang saya rasain cuma nggak bisa tidur ya. Mungkin dikasih paracetamol itu ada obat ngantuknya kali ya, biasanya kan gitu. Gitu, iya. Maksudnya biar tidur gitu. Dan faktanya nggak ada. Nggak tidur juga tetap. Nggak ada reaksi obatnya. Oke. Kan kalau kita mah orang waras aja, maksudnya orang sakit ya. Kalau kondisi waras tapi sakit, minum obat aja 2 jam ngantuk kan. Betul, ada efeknya langsung. Langsung ada efeknya. Obat warung juga gitu kan, langsung kayak ngantuk atau terlelap gitu. Ini mah nggak ada. Gila, itu udah kayak magic banget. Gue udah mikir, bapak gue minum obat kagak ada efeknya. Ini dokternya yang salah obat apa badannya yang salah dikasih obat kan, aku bilang gitu.
Udah gitu ibu mikir aja tuh di pulang. Tapi yang anehnya gini Bang Ubang, bapak tuh mudeng, diajak ngomong mudeng, diminta ini mudeng, diminta itu mudeng. Bapak posisi udah kayak lemes kan. Tapi ibu kan pulang kerja di Gang Nangka kan. Gang Nangka itu, Pak jemput pakai motor bisa. Iya. Iya. Pak ibu udah nyampe Simpangan, jemput Gang Nangka. Jalan dia pakai motor. Iya. Coba lu kalau gua belum tidur semalaman aja udah pusing. Iya, kena matahari tuh. Wah, ya kan? Gitu. Betul. Lah ini naik motor. 5 hari. Jemput ibu, minta jemput. Dibilang magic ya kayak magic kan ya. Tapi nyampe. Enggak salah jalan gitu kan. Bisa takutnya kan linglung kan soalnya. Enggak. Terus ibu udah dijemput ibu, Pak ke apotek yuk nganterin beli obat. Iya, nyampe apotek. Berdua sama mak gua. Lucu. Iya, tapi kadang kesel. Keselnya? Iya, sekarang kayak bocah diikutin. Polanya kayak bocah, dibilang kayak orang gila, tapi ya belum gila. Ibarat kata, kalau kata orang, kayak sukmanya hilang satu, tapi masih nyambung diajak ngomong. Ya kan, keluarga juga bingung. Betul. Makan mau, tapi ya nggak selahap kayak orang sehat dari penyakit medis. Makan tuh dia sendiri kan? Enggak, disuapin. Sama ibu, kadang kalau nggak ada di rumah, keluarga sama kakaknya sama bude. Berarti kayak bener-bener tingkah bocah kecil ya? Bocah ya? Kayak balik ke halik ya? lagi. Nah udah gitu hari Selasa dari keberapa ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5. Hari kelima ya. Hari kelima itu aku sama ibu mutusin ya udah habis pulang kerja kalau bisa langsung pulang. Tapi yang aku gedeknya di hari kelima ini bener-bener emosi. Aku tuh malamnya memang masih kayak gitu tuh, masih ngintilin. Ini gue maunya kemana? Bapak gue maunya kemana? Diintilin tuh kan ibarat kata bapak nggak tidur ya gue juga kurang tidur kan. Paling aku tidur kalau di kantor kayak lagi senggang baru merem gitu. Lah ini hari kelima pernah aku bikin status, bukan pernah, memang aku update-nya di status. Terus temen aku nanya, itu kenapa tak bapakmu kan? Gak tahu, udah 5 hari kayak begini. Gue bilang itu nggak mau tidur, maunya jalan-jalan mulu. Itu kali dikirim orang katanya gitu. Dikirim orang. Perasaan bapak gue nggak punya musuh ya, gue nggak tahu ya namanya orang nggak suka atau sirik kan, aku juga nggak tahu ya, hati orang kan kita nggak bisa baca. Ini aja nih ke Rukiah sini sampai dianjurin ke berobat Rukiah ini. Ya udah nomornya berapa? Aku coba ikutin sarannya dia karena katanya waktu itu pernah ngerukiahin anaknya, katanya muntah kayak ada keluar ular atau apa nggak tahu lah. Itu kan urusan masing-masing, cuma dia ceritanya gitu. Ya udah aku ngubungin, ternyata orang rukiahnya ini nggak ada di Jakarta, ada di Jogja apa di mana tuh katanya kemarin. Jadi rukiahnya ini by online. Nah, udah kayak ini ya. Udah kayak ada pendaftaran. Iya. Kesel banget. Mbak, tapi saya lagi nggak di Jakarta, bisa bantu rukiah by telepon. Jadi kan ya kalau kata aku kan by online. Iya sih. Aku bilang gini, emang manjur. Kalau kata kita kan manjur, emang ada efeknya kalau by telepon. Ya saya bantu ya dari jauh. Aku udah pikir nggak bakalan bisa karena kan fisiknya di sini, walaupun dengar kayak begitu doang kan nggak bisa 100% bersih kalau memang itu ada kiriman atau apa. Di rukiah by telepon tuh cuma muntah doang, tapi sempat ada muntah darah. Cuma kayak lendir merah gitu, tapi kental. bukan darah. Kental ya? Nggak terlalu kental sih. Mungkin efek bapak aku ngerokok kali, pas muntah dipaksa gitu kan, kayak kecekek gitu, pas kayak kecekek pengen keluar gitu, dipaksa keluar gimana sih Bang Umum. Itu sempet sih berdarah, tapi langsung dibuang. Aku nggak bisa mengambil foto, namanya muntahan kan nggak mungkin gue dokumentasiin. Kayak waktu itu yang dokumentasi itu banyak kan adek deh,
foto bapak lagi di ruqyah, video tuh kayaknya sama adek. Sebelum maghrib dia bilang, bapak suruh mandi ya katanya. Baru tahu aku ruqyah suruh mandi, udah kayak kedukun aja aku bilang gitu kan. Mandi pakai apaan? Kan bapaknya jauh, maksudnya dirimu yang ruqyah jauh. Iya pakai ini nanti, pakai biji apa tuh waktu itu, biji. Terus ada obat herbalnya juga, apa namanya? Kayak madu asli hitam deh kayaknya. Enggak deh. Tadinya dia bilang mau beli atau mau dari sini. Pikir gue juga kalau dari sini mungkin ya, kalau logika gue kan madu itu berapa sih mungkin nggak sampai sefantastis itu kan. Tadinya mau dari situ, dari orang itu, tapi ternyata harganya nggak masuk akal guys. Kayak penipuan. Nggak tahu deh tuh orang nonton apa enggak. Pokoknya gue udah nggak mau lagi sama tuh orang. Mungkin sampai aku blokir itu. Oke. Obat segitu minta 700 atau 800 ribu. Madu ya itu ya? Madu kayak herbal. Sekarang iya modalnya berapa sih? Iya sih. Gua kan alasan kenapa harga tinggi, kenapa bedanya gitu? Katanya dikirimnya dari Jogja. Apakah mungkin madunya didoa-doain, alibi-alibinya nggak ngerti gitu, juga ya, tapi gitu kan? ini asli, nanti asli dikirim dari Jogja. Besok nyampe, kali sulap besok nyampe, tetap aja lu paket kilat juga mau nyampe besok kali. Bapak gue suruh mandi, masa mandi dikirim. Nah yang bikin gak masuk akal lagi nih, kenapa aku bilang itu penipuan. Gue belum berani ngasih DP, kok dia udah berani ngambil kurir itu kirim ke paket. Iya. Kan masuk akal. Iya. Lu ngapain berani ngirim-ngirim? Gue belum kasih DP, ibarat kata duit jadi. Betul. Gue juga kalau nggak ada DP, gue ogah banget. Lu belum tentu lu jadi pesen, gitu kan? Kataku, ini orang kok berani ngirim belum DP? Adekku juga mikir, udah nggak beres ini, Mbak. Udah dibatalin aja. Pas dibatalin dia marah. Tadi gimana sih katanya dari sini aja gini. Ya udah akhirnya kita nggak mikirin ke situ karena fokus kita bukan buat kayak gituan kan. Iya betul. Fokus gua, bapak gua ini waras gitu. Tua, maksudnya betul. bapak gua tertangani tanpa ada kayak yang kesempatan dalam kesempitan kayak gitu kan. Kira di situ pas hari Selasa itu siang, bude aku mungkin udah gerah kali ya, udah nangis tuh kan. Bude udah, ini adik gue begini, kenapa begini gitu kan. Nelpon lah adiknya yang di rambutan, itu nelpon Lele Kardi di rambutan, suruh datang ke rumah bapak, ke rumah masmu, rumah Mas Karpo. Datang tuh Lele Kardi, udah tuh kondisi bapak sebenarnya itu udah kurus. Bapak kan gemuk, ya dibilang kayak perutnya rada buncit kan. Itu kurus, sininya kelihatan. Mungkin karena kurang tidur sama makannya kurang. Dikit ya. Soalnya cuma sedikit doang. Itu adik bapak udah datang. Sebenarnya adik bapak juga tadi kesel sama aku karena adik bapak mau bawa ke Ayah Rama. Kita sebutnya Ayah Rama aja ya, tempat waktu bapak disembuhin itu. Cuma karena aku udah telepon si Ruqyah ini, coba dulu deh kata Lele itu. Ternyata habis maghrib gitu lagi. Sama. Di luar lagi. Berarti nggak berhasil ya? Enggak, menurut aku nggak berhasil. Ya, karena kan masih kayak gitu. Karena gitu ngapain kayak gitu, muntah-muntah tapi bapakku masih masih keluyuran keluar. Mana pas maghrib lagi keluar. Kan saru apa sih bahasanya? Pamali. Iya, pamali kan maghrib di luar. Mau cewek mau cowok kan tetap itu kan lagi nyari apa sih, sela untuk ya begitulah ya, nyari sela untuk orang yang kurang imannya. Maghrib keluar gitu. Aku nelpon Lele Kardi kan, itu bapak keluar lagi maghrib, aku bilang gitu. Lah kan udah di Ruqyah kata Lele kan. Kagak mempan deh Le kayaknya, aku bilang gitu. Gak mempan Le itu kayaknya Le. Ya udah ke rambutan ya, bawa ke rambutan. Iya tapi bawanya pakai apaan? Kebetulan ya waktu itu mobil aku lagi disewa buat meninggal apa ya? Dari keluarga mertuanya tuh ada yang meninggal, jadi lagi dipakai buat ini bela sungkawa, bela sungkawa. Ribet banget. Bela sungkawa. Nah,
Malum, udah lama nggak ngeliat orang meninggal. Datang dibawa ke sana dan aku di situ dan baru gue baru tahu tetangga gue yang kayak tai semuanya. Oh, berarti yang enggak, jadi aku baru tahu sikap tetangga tuh hanya mau tahu dan tidak mau peduli. Oh siap, lu mati gue nggak datengin. Pokoknya besok udah aku tanda-tandain orang yang kemarin itu bapak gua, beneran. Aku di rumah nggak pernah nyari masalah, nggak pernah nyari musuh ya. Saat bapakku begitu, hanya banyak orang yang tahu dan tidak peduli, hanya kepo lah. Apa sih gitu. Kenapa sih bapak lu gitu-gitu? Tapi nggak peduli. Biarin aja udah gitu ya. Cuma nanya gara-gara bapak itu udah apa sih namanya, drop banget, udah kalau kata orang dokter mah kritis. Sekarang gini, maghrib itu pas abis diruqyah bukannya benar malah astagfirullahaladzim itu di sofa. Kan ada sofaku sofa bawah kan nggak panjang segini ya. Kalau bapak tiduran kan kakinya ngelamper ke gini nih, ininya gini. Di sini udah, tapi posisinya gini doang. Astagfirullahaladzim gitu, narik napas sambil nyebut. Kalau pandangan aku kan bapak gue udah kritis ya, udah parah gitu ya, harus benar-benar segera ditanganin gitu kan. Di situ posisi aku nggak ada kendaraan, ada motor, nggak mungkin gue konvoy bawa bapak gue begitu, ya kan? Aku datang ke kakak padenya istrinya adek, pinjem mobil. Sebenarnya gue nggak mau pinjam ya, gue sewa tuh. Ternyata alasannya banyak. Ya, terus ada tetangga sama. Alasannya juga sama. Cuma jawab gini, lah bapak sakit apa? Kemarin perasaan masih sehat. Kalau gue udah minjem atau sewa, berarti itu udah parah. Harus segera ditindak atau kita bergerak. Ini cuma minjemin enggak, cuma nanya dan kayak begitu. Ya buat apaan? Gue di sini butuh yang gercep. Maksudnya lu mau buka harga berapa? Ya udah. Gitu ya. Karena gue mentingin bapak gue. Iya, keluarga lah ya. Iya, mentingin kesehatan atau mentingin ya keselamatan. Akhirnya aku di situ tuh nangis kan. Aku ada bude aku kan, ada kakaknya bapak. Lihat ya bude, aku sambil nangis, sambil kesel, sambil sek-sekan kan. Gua susah begini, gua bukan karena susah, gue bilang. Kalau ada mobil, gua nggak bakalan ngemis, nggak bakalan minjem ke orang, gue bilang. Gua ini butuh, lu butuh uang, gua kasih, gue bilang. Bukan butuh kepo, bukan butuh cari tahu, bukan butuh alasan yang ngalur ngidul, tapi lu nggak ngasih. Bilang aja nggak usah, nggak bisa gitu. Nggak usah pakai segala basa-basi ini dan sebagainya lah ya. Nggak bisa, mau dipakai gitu. Bilang gitu kayak, udah kan gue jadi, oh ya udah gitu. Iya. Kira ibu datang, Mbak, udah minjem ke Bu Lening belum? Oh ya Bu Lening punya mobilnya manual kan, aku bisanya bawa manual. Aku ke Bu Lening tuh, dulu sih dia tinggalnya di sebelah aku, karena dia pindah ke rada belakang. Rada ke belakang rumah deket kuburan. Lebih serem dia pindahnya. Aku datang, itu sih benar-benar malaikat. Baru dikasih tuh Kak? Tanpa ada basa-basi? Nggak pakai basa-basi. Dia tahu bapak, dia memang dengar bapak sakit. Tapi aku bilang, Bule, mohon maaf banget sebelumnya, aku bilang. Kenapa Res? Katanya, bapak sakit, udah parah, mau dibawa berobat. Resa mau pinjam mobil. Ya udah bawa, pakai nih. Akhirnya sama suaminya juga kan deket, maksudnya deket sama keluarga ya, bukan deket sama aku. Udah bawa aja. Ya boleh, nanti sekalian kalau mau sewa nanti saya bayar. Udah nggak usah, bawa dulu aja bapak. Itu benar-benar malaikat yang apa ya, malaikat nggak bersayap kalau kata kita ya. Lu nggak pakai alasan, nggak pakai nanya kenapa, udah bawa, gitu ya, bawa. Lepas kunci udah. Yang penting selamatnya dulu itu, gitu kan? Ada gitu. Mana pas aku lagi derdek kan, maksudnya abis kesel, nangis karena kesel ya, maksudnya kasihan sama bapak gua, tapi punya tetangga kok begini banget gitu. Nangis, gua bawa mobil gemeteran aja. Itu adekku di sebelah. Ini, Yud, lu bisa kan bawa mobil? Iya bisa, lu diem.
Bisa nggak lu? Bisa lu diem bego. Masalahnya kan aku lagi panik juga kan, panik bapak gue begitu harus buru dibawa. Terus gue bawa mobil juga. Tadinya gue habis ngomel-ngomel, habis marah-marah, emosi lah. Ya konsen lah ya. Ibu bawa bapak ke pertigaan jalan kaki. Mbak tunggu di pertigaan kan, rumah aku ada pertigaan gitu. Kira bawa aku keluar. Apa tuh? Aku bapak naik. Posisi di situ di mobil itu emak-emak semua ya, maksudnya emak bapak-bapak kan. Ada pak deku, budeku, ibu sama adik sama ponakan anak aku sama anaknya kakak. Itu bapakku di belakang. Aku tuh paling nggak bisa yang namanya nyupirin bapak. Nggak pernah mau. Kenapa? Bawel. Berisik. Kayak di komen mulu. Yang inilah, jangan itu maksudnya. Di mata bapak tuh aku belum sempurna bawa mobil. Cuma kalau bawa sendiri bapak udah percaya, tapi kalau sama bapak ada aja ya komplainan. Itu bapak bilang, "Mbak bisa nggak?" Lah gue lagi panik bang, diomelin gitu lagi. Iya bisa. Pas aku keluar gang, terlalu ngambil ke kiri kan, karena bawel banget namanya aki-aki. Kalau udah ngoceh, lu lagi sakit masih aja ngoceh, orang diem aja gitu ntar nyampe gitu. Dia ngoceh, masih sempet tuh ngomelin, bisa nggak? Iya bisa ya. Tong sampah orang gue seruduk. Pas mau belok. Kan belok gang Haji Soleh, belok ke kanan. Karena di situ ada mobil juga. Mobil yang begini, jadi agak sempit ya manuvernya. Aku begini, ini mobil udah di pojokan. Begonya nih mobil ngapa terlalu mepet di belokan yang saya mau keluar. Jadi kan saya harus ngambil rada ke kiri. Ya kan, rada ke kiri, jadi nabrak tong sampah. Itu aki-aki ngomel-ngomel, ya ampun. Lagi sakit bang, ngomel-ngomel. Masih bisa ngomel-ngomel. Iya. Dia sampai gang nangka. Bapak gini, udah turun, bapak yang bawa. Apa kabar? Gue bilang, bapak jangan, enggak usah mbak aja, enggak, mobil orang ntar rusak katanya, lebih parah. Lah itu yang lucunya di situ bang. Udah sakit. Dia yang sakit, dia yang kita yang bawa berobat, dia yang bawa mobil. Tapi serem juga sih, karena matanya udah gini. Bapak bisa nggak? Iya bisa. Matanya tuh kayak kalau kurang tidur gimana sih? Difokusin pak, iya dia ngomong, kita mah di mobil ngoceh-ngoceh, bapak gue mau gelar-gelaran gitu. Kita kan panik. Lah kita yang sehat masa minta meja bang mati konyol, gelundung mobilnya kayak gitu kan nggak lucu. Akhirnya sampai Ciracas, adek bapak jemput di Ciracas. Udah gue dimaki-maki sama adeknya. Lu bapak suruh bawa, bapak sakit. Lah orang tadi aku udah bawa, bapak nggak mau katanya. Lah iyalah, orang tong sampah orang diseruduk mobil orang, kalau lecet gini-gini mungkin mikirnya gitu. Udah turun, akhirnya yang bawa lele adanya bapak sampai ke rumah bapak Rama itu. Nyampe ya mungkin memang udah lama banget ya. Mungkin salahnya kita kesana kalau ada perlu doang kali ya. Dia sih nggak lupa, masih ingat. Cuma kayaknya nggak enak banget Bang Umang, kita tuh datang kayak pas lagi butuh gitu. Ya memang kalau misalnya dibilang kan memang kemarin sih kan sehat-sehat aja, mungkin karena kurang silaturahmi gitu kan, gak enak aja. Dateng cuma diliatin gini, kenapa Pak? Nggak bisa tidur, nggak betah di rumah. Sebenarnya Bapak Rama udah ngeliat ada yang ikut. Bapak Rama itu bilang, emang itu siapa ya? Siapa? Apanya maksudnya? Bapak gue kan tadi belum tahu. Ya udah sini duduk depan Bapak Rama. Di ini. Bapak kenapa? Apa yang dipikirin? Ada janji apa? Bapak gue mikir janji sama orang enggak. Janji sama almarhum mama, almarhum nenek. Kalau nenek aku keluarga mamanya bapak. Yaitu bapak gara-gara pikiran kosong, bapak itu janji mau bikin kijing. Kijing apa ya? Batu nisan ya? Apa sih? Kuburan Jawa itu kan kita bilangnya kijing.
batu yang hiasan. Apa dibagusin lah ya gitu ya. Kalau kuburannya. kata sini kan dipelur di semen. Oh iya. Kalau iya, di sono kan paham. nggak pakai semen, nggak boleh atau apa ya? Bolehnya tuh pakai batu. Batu disusun gitu ya. Batu yang begini. Dari pikiran itu bapak udah tuh kosong. Terus yaudah sini bapak duduk gitu. Bapak duduk depan Bapak Rama, maksudnya depan-depan gitu. Kayak kita begini depan-depan. Bapak suruh anehnya tuh baca doa pun bapak gue masih apal bang. Iya. Iya. Akhirnya, Bapak baca doa ini, Al-Fatihah mah apa gitu, aku lupa. Akhirnya dia baca aja dalam hati, tapi di salaman gitu. Bapak salaman sama Bapak Rama. Lama-lama bapakku nggak sadar, langsung keluar tuh yang ngikutin ternyata. Itu mau disuruh keluar kan sama Bapak Rama. Kamu siapa? Digituin kan. Cuma nggak mau ngomong. Suaranya suara rintih, apa sih? Kayak suara nenek-nenek gitu, rintih. Bapak Rama bilang, mau keluar atau mau dikeluarin? Maksudnya mau keluar sendiri atau mau dipaksa keluar gitu. Gak mau dia tadinya. Bocah iki konjalo ngapuro ya. Suruh minta maaf katanya. Karena udah nabrak aku gitu. Nabrak? Iya. Suruh minta maaf karena udah nabrak aku katanya. Lah kan bapaknya Rama kan orang Betawi ya. Lah lagian mungkin Mbo apa ya manggil? Ibu apa Mbo? Itu di mana? Kok bisa ditabrak? Aku kayak lewat, juk ditabrak. Dia ngomong bahasa Jawa. Aku lagi jalan ditabrak katanya. Gitu ya. Terus aku gini yang aku tadi cerita, lah gue mikir, setan bisa ditabrak. Iya juga ya. Bukannya transparan, aku mikir logika gue gitu ya, maksudnya kita kan nggak berasa. Masuk logika. Masih bisa ketabrak sih. Lagian ngapain di tengah jalan orang lagi lewat gitu. Terus mungkin antara kekuatan dia ngasih tahu gambaran meninggal gitu-gitu kali, meninggalnya kenapa gitu. Mungkin kontak batin atau apa cerita kali ya ke Bapak Rama itu ya. Ya udah, ini anak saya. Mungkin yang keluar juga udah bukan Bapak Rama kali ya. Yang sesepuhnya kali ya udah ngomong, karena udah tua sama tua kan, nggak mungkin. Itu katanya nenek-nenek. Mungkin udah sesepuhnya kali yang jagain bapaknya Rama juga kali. Ini anak saya yang perwakilan minta maaf ya. Sekarang nggak usah ikutin lagi, kasihan. Istrinya atau anaknya, keluarganya bilang sudah 5 hari nggak istirahat. Kasihan, itu bapak udah nggak sadar. Pegangannya begini. Ini merem tapi itu gimana sih kalau kayak orang dihipnotis ngomong begini. Tapi ngomong tapi suaranya bukan suara bapak, suara nenek, suara rinti. Apa sih suara nenek itu kan suaranya rada apa ya, kecil, kebayang agak rasa rinti-rinti serak gitu. Sekarang gini Bo, orang ngomong Jawa, Bo itu nggak kelihatan. Ini minta maaf juga bingung, minta maafnya kemana? Lah kalau tahu alamatnya atau orangnya ya gue datengin gitu kan, datengin pasti minta maaf gitu. Sekarang kan nggak kelihatan, ya kali gue setan minta maaf, ini lucu, nggak sopan juga kan kalau misalnya kita yang nggak tahu adat-adatnya gitu, atau ini kayak gimana, ya suruh minta maaf. Manusia suruh minta maaf sama setan. Gue baru tahu bukan manusia doang ternyata. Makanya aku di situ udah ya Mbok pulang, kasihan. Akhirnya dipaksa tadinya, nggak mau dipaksa. Akhirnya ya mungkin namanya dia kan kodratnya udah beda mungkin ya. Alhamdulillah sih udah bisa keluar juga, itu diobatin, dikeluarin sama Bapak Rama. Terus Bapak Rama baru cerita situ, ini yang nabrak bapak, yang ditabrak bapak itu nenek-nenek yang udah, kalau kata orang Jawa udah sepuh ya, udah benar-benar linglung, gimana sih, udah tua kan, udah sepuh kan, udah lupa gitu kan.
Itu dulu dia lupa jalan pulang katanya, ditabrak, korban tabrak di situ, tabrak lari apa ya kalau kata orang, kalau nggak tahu jawab Nabrak jadi terus tapi nggak tahu ya nabrak nggak siapa. ketahuan. Oke. Tabrak lari. Ya, dan dia masih di situ. Berarti korban tabrak lari terus tabrak lagi. Iya, karena aku makanya lucu sih, ibarat kata kalau gue mati, gue udah ketabrak, udah mati masih ditabrak juga. Iya juga ya. Kasian banget sih nasib gue Iya. terulang 2 kali gitu. Ada orang ketabrak, kan Mati. ketayangan lah, udah mati nih, mati ketayangan. Nah, arwah ini tabrak lagi sama orang. Iya, udah mati masih ditabrak. Udah jatuh. Jatuhnya udah jatuh. Kena tangga gitu ya. Bukan Kena ketiban tangga lagi, nyungsruk dari Toron. tangga itu. Aku mikir, hah, matinya ketabrakan, udah mati ditabrak bapak gua, astagfirullahaladzim, itu setan ada-ada aja kata gua. Iya itu setan ya, itu nenek kata bapak Rama, mau nyari jalan pulang dia nggak tahu. Nah, pas mungkin lagi nyari jalan pulang atau itu bersemayam apa sih, mungkin dia bertanya atau akhir hidupnya di situ. Seselang dari itu memang masih suka ke Bapak Ramaya. Tapi lucunya gini Bang Umang, waktu hari kelima itu ada yang kelewat nih lagi hari kelima itu, bapak gue kan perokok, ngopi juga, masa iya kagak doyan rokok, kagak doyan ngopi. Ibarat kata setan kan dimana-mana biasanya gue ngeliat setan nih, nah, minta rokok, minta kopi. Nah, ini nggak mau ngopi ngerokok. Aku ngerokok aja diomelin. Gini, apaan sih Pak? Orang lu ngerokok, masa gue ngerokok diomelin? Gue suruh diusir, suruh pergi. Pergi nggak Mbak jauh-jauh nih? Bapak nggak mau kena asap rokok. Ternyata ya itu. Yang masukin itu ya? Itu kan nenek-nenek mungkin nggak suka. Yang ngikut nenek-nenek itu nggak suka rokok ngopi. Ya logika aku kan, ngapain sih orang biasa juga ngopi ngerokok, ibarat kata di rumah kan ngerokok bareng sama bapak, terus ngopi juga. Ini nggak mau, selama 5 hari itu nggak ngerasain yang namanya ngerokok ngopi. Secara dia perokok aktif, kopi juga aktif, ya kan nggak mungkin laki ngopi nggak ada, ngerokok nggak ada. Betul. Kopi lah, orang ngerokok deket dia diusir. Lucu banget itu, ya ampun. Terus pas abis dikeluarin baru tuh disediain kopi sama, mau iya, rokok langsung. ngerokok enak kan Pak? Enak. Kemarin kenapa diomelin orang ngerokok? Nggak tahu, nggak suka asap rokok katanya. Ngopi juga enggak, cuma minum teh anget sama air anget. Sama aku di rumah ada pohon bidara Cina, bidara Cina ya, pohon bidara. Bidara Cina mah stasiun apa ya? Punok Cina. Bidara. Pokoknya pohon bidara itu di rumah ada, sempat dimandiin, baca Al-Fatihah, pokoknya surat-surat sama pohon itu. Cuma rasanya katanya di kaki kan panas, sama di kaki juga bilang panas tuh, nggak betah di rumah karena panas. Tapi kan nggak ngomong. Iya. Panas hawa atau apa kan? Iya, bilangnya cuma panas. Nah, kaki direndam sama garam, waktu itu garam kasar ya. Sempat adem, tapi sebentar doang. Ntar panas lagi, keluar lagi. Tuh. Tapi di situ juga mungkin sambungannya tuh ada yang dibilang jatuh ketiban tangga. Itu ya mungkin bapakku juga itu kali ya. Dan dalam keadaan begitu, kesempatan orang yang nggak suka itu nyerang dalam artian begitu. Kiriman ya. Iya. Apa ya, kalau sekarang kan lagi viral santet gitu ya. Nggak tahu lah gue santet atau setan alas itu. Nggak tahu lah. Setan belang kali apa setan apa tuh. Ngirim dia. Pas abis berobat ke Bapak Rama, abis dibersihin gitu ya. Kalau kata kita kan bukannya berobat ya, maksudnya dibersihin apa yang salah, dibenerin gitu ya. Apa yang kita harus minta maaf, apa yang kayak itu kan ya udah memang salah. Kan tadinya juga tujuannya Bapak kan benar. Dan Bapak cerita saat mau maghrib, menjelang maghrib kan jemput ibu. Terus Bapak cerita itu ada yang Bapak tabrak. Bapak cerita sebelum kejadian yang 5 hari nggak tidur itu ya. Tapi ceritanya baru yang diobatin. Baru diobatin ya. Karena Bapak orangnya nggak pernah cerita. Oh.
Nah itu mungkin salahnya di situ. Ketabrak itu tapi tahu wujudnya apa nenek-nenek kayak gimana gitu si bapak ceritanya? Bapak bilang sih ada kayak emak-emak tua, ya mungkin nenek udah berumuran gitu. Bapak nabrak itu goyang motor. Iya, salah kayak kita ngelabrak sesuatu lah ya, tek gitu ya. Kita nginjek batu aja kan pasti goyang kan. Nah ini goyang, blok gitu, kayak stangnya goyang, kayak blok gitu. Gimana sih bang ngomong? Langsung ke kiri, stangnya langsung ke kiri. Nah bapak minggir, motor distandarin, turun dari motor ya. Tujuannya kan kalau memang ada yang kesenggol atau apa kan niatnya tanggung jawab atau minta maaf. Pas balik badan itu nggak ada. Nggak ada yang ditabrak? Nggak ada wujudnya. Dan nggak tahu apa itu ya? Iya, cuma ngelihatnya bapak itu kayak ada yang lewat, terus nggak sengaja kesenggol. Nah itu kata bapak posisi memang lagi kosong, kayak kosong pikiran gitu. Okay. Tuh, pas nengok kok nggak ada manusia atau nggak ada wujudnya yang barusan ditabrak kata bapak. Karena pikirnya apa gua halu atau apa gitu, cuma kan berasa kayak goyang itu kan berasa makanya ya udahlah mungkin emang ini kali, langsung lanjut jalan. Nah dari situ dia mungkin ngikutin ya. Terus bapak Rama juga bilang di rumah kenapa makanya dia nggak bisa masuk itu dari almarhum orang tua bapak datang, dianya nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Jadi dihadang karena kan di rumah banyak anak kecil kan, itu kan makhluk dari luar. Oke. Nggak baik kalau kata apa sih, takutnya ganggu atau lebih ke usil. Jadi yang dari keluarga datang. Nah itu jagainnya depan pintu. Kenapa bapak nggak betah di dalam? Karena kayak dipanggil, keluar kamu. Tuh bapak Rama, jangan di dalam, karena kalau di dalam dia nggak bisa ngikut. Iya, bapak Rama. Kejawab. Jadi si mbah itu mbah aku ya, maksudnya almarhum kakek itu udah di dalam rumah dari semenjak bapak nggak bisa tidur di dalam. Udah di dalam rumah mbah. Ternyata sempet sih waktu itu temennya Om Fajar datang, sempat ngomong ada yang ikut nih kan. Sama jawabannya suruh minta maaf juga, cuma kalau kataku udahlah mungkin ini aku udah banyak mikir kali ya, udah mikir kerjaan, mikir bapak, terus mikir gua harus berobat kemana. Itu ngomong dia nggak bisa masuk. Dia itu yang ngikutin neneknya, ya? Si nenek nenek Belgedes. Itu bikin gua pusing tuh selama 5 hari. Bilang ada bapakmu kan ya di dalam. Nah dari situ aku juga pernah lihat sih, kok kayak ada mbah di rumah, aku bilang gitu. Kalau aku kan orangnya berasaan ya. Jadi yang di rumah itu yang peka aku, kakak, ibu, ini sama bapak. Ya hampir sih semuanya peka. Nggak tahu ya kasih itu kali. Iya. Cuma akunya nggak pernah diasah, nggak pernah. Duh jangan sampai deh, ntar gue stres ngeliat begituan mulu kan. Jadi manusia pada umumnya aja lah gitu. Iya, lu ada ya udah gitu. Iya. Ya gue ngerasainnya ada ya. Kemarin sih aku tahu kayaknya ada mbah di tangga. Iya, memang di tangga itu. Mbah nggak kemana-mana. Jadi kalau bapak mau masuk, mbah sendiri di tangga. Mungkin si abang kali ya, sudah sering ngeliat status aku ya. Jadi di ruang tamu kan ngeliat ke sana langsung tangga rumah. Itu berdiri mbah di situ. Udah gini. Di tangga itu. Iya. Oke. Jangan masuk mungkin gitu sama mbah. Itu nggak boleh masuk. Datangnya kalau ada sesuatu hal yang iya. Itu jadi aja, kayaknya ngejaga. aja ya? Bener, bukan masuk akal apa sih? Datang saat yang nggak masuk akal kali ya. Iya. Kayak yang gua nggak mau gitu. nih anak cucu gua kenapa-napa gitu. Nah kebetulan kan bapak juga mungkin anak yang disayang kali ya dulu. Dulu mbah tuh sakit juga, mbah kakung sakit, nggak mau makan, maunya disuapin karpo. Maksudnya bapak. Suruh anak-anak suruh pada pulang semua. Maksudnya bapak, Om sama Pak Ade itu suruh pulang, nungguin bapakku baru mau makan. Mungkin disayangi tuh, datang saat
saat yang nggak diduga-duga, cuma kan karena dia udah bukan fisik manusia, jadi nggak bisa bantu, cuma jangan Ngebantunya yang bukan jangan dunia ganggu, kita. jangan masuk ke rumah saya gitu. Itu kan termasuk rumah Mbah kan, maksudnya ini keluarga gue gitu, jangan masuk ke sini. Nah itu yang bikin bapak nggak betah. Kalaupun nggak ada Mbah, mungkin setannya itu di dalam, tapi kan cucu gue nangis Iya, mulu, iya. karena itu kan makhluk luar. Betul, Lah kalau betul. keluarga, kalau ya gue juga nggak tahu sih, kalau keluarga mungkin nggak nangis. Itu tradisi atau apa ya? Ya, Kalau begitulah ya, kearifan lokal. Iya, kalau dari luar mungkin serem atau gimana. Kalau keluarga kan emang wujudnya keluarga kali ya. Kayak almarhum ya almarhum. Anaknya Ade bilang gini, ih bapak serem, ada mau serem, ngomong gitu. Tadinya ngomong gitu sempet, apa sih deh, anaknya Ade yang pertama kan, anak kecil kali ya, masih bisa begitu masih kali jelas ya. kali Masih, ngeliat. ya, sensitif. Di bapak ada momoknya serem, ngomong gitu. Apa sih Jakia? Itu bapak salam Api pulang yuk, aku takut ngomong gitu ke adik aku. Hari Selasa itu yang mau dibawa, Api pulang yuk, aku takut Sempet sih bapak yang sebelum dibawa ke Bapak Rama itu sempet tidur pas setelah astagfirullahaladzim gitu bang. Tadi kan aku cerita tuh, yang udah sekarat. Bapak tidur saat aku lagi cari mobil, ada kali sejaman aku keliling tuh. Itu diapain tau nggak bang tidurnya? Bentuk. Kan bapak tidur di sofa ya, kakak aku di kaki bapak nih, karena kan bapak bilang panas yang di kaki kan. Itu dibacain Yasin sama dibacain ayat kursi, kayak orang mati. Horor banget kan. Lebih horor dari setan itu kalau udah Yasin sama ayat kursi. Itu Yasin Fadilah, Yasin yang buat orang meninggal itu Yasin walaupun. Sama ayat kursi kakak baca terus. Bapakku tidur sih sempat sejam. Bisa jadi ketika dibacain tuh dia takut apa gitu. Coba aku nggak tahu. Gitu ya. Itu padahal bacanya di depan pintu, kakak. Kan bangku aku memang mepet ke pintu ya, bangku depan. Sini bangku, sini pintu. Nah kan pintu ditutup maghrib. Soalnya bapak gue biar jangan keluar maghrib. Bapak itu sebelum maghrib itu astagfirullahaladzim gitu. Abis di ruqyah maghribnya malah makin gila kalau kata gue. Malah gila lah aku bilang. Makin malam makin jadi gitu jatuhnya. Kayak ibarat kita kalau udah pusing tuh udah di puncak ubun-ubun gitu ya. Ih nggak masuk akal banget sih, orang mah dinyanyiin Nina Bobo gitu ya, Bobo ini dibacain Yasin, udah kayak orang mati gue bilang. Ya ngalahin gitu. Udah itu sempat ada yang ngirim macam-macam sih. Salah satunya. Bukan macam-macam, maksudnya aneh-aneh yang itu. Biasanya kan kalau udah begitu ya udah mungkin sisa-sisanya ya bang ya. Nah bapak masih bilang kakinya makin panas. Terus bapak waktu yang berobat pertama kan nggak bawa kakakku. Yang kedua baru kakakku aku ajak. Diajak sama bapak sama ibu ke Bapak Rama berobat. Diajak ke Bapak Rama berobat. Mungkin kalau yang lebih peka ke kakak ya. Akhirnya kakak yang diajak, kakak yang dijadiin kayak mediator ya. Tapi sih nggak sadar kakak. Cuma kalau kata orang, kalau kata film-film itu kayak Raga Sukmo apa sih bang? Oh yang Raga Sukmo kayak raganya di sini, sukmanya keluyur-keluyur gitu. Itu Bapak Rama. Akhirnya emang yang ditunjuk kakakku, karena kakakku yang lebih kencang sih ininya. Soalnya kakakku sering yasinan kayak gitu-gitu. Kalau kakak gue kayaknya diasah deh gue rasa deh. Kalau gue kan orangnya cuek ya bang, sholat seingetku. Sholat ya. Iya. Kalau aku mau diasuh, kalau dia mah diasah. Aku ngeliatin aja tuh kakakku diajak traveling tuh, sukmanya kali atau apa ya. Pertama kakak suruh ngeliat dari kepala sampai dada, sampai perut, sampai bawah tuh bapak ada apanya. Bapak di kepala nggak ada apa-apanya. Maksudnya kakak ngeliat gini kan dipegang. Cuma kok di kaki ada merah-merah kata kakak gitu. Pas lihat lagi yang tajam, apa itu merah-merah? Itu ternyata api bang. Kayak apa sih? Banaspati. Gue nggak tahu. Kayak pokoknya api gitu bulat ya. Apa nih tuh?
Kayak api sih Pak, makin ditegesin kan. Kalau kata Bapak Rama, tegesin, Bapak bantuin dari sini, lihat aja apaan itu. Itu kayak api Pak, lama-lama merah, apa sih merahnya api gimana sih Bang? Gitu ya? Merah, lama-lama gede itu. Udah kamu ambil, nggak mau, nggak apa-apa ambil. Kamu tuh udah Bapak lindungin ya. Kamu tuh udah Bapak apa namanya, udah Bapak jaga dari sini, nggak apa-apa ambil aja. Diambil sama kakak, dicabut. Bapak ya, berasa kayak sakit gitu. Gimana sih, kayak kita ketusuk apa terus dicabut gitu. Aduh Mbak, soalnya kan kakak tuh ngambil gini. Jadi dari sini gitu. Oke. Dari sini nih. Dari ngambil dengkul ya. Dari paha ujung lah, ke arah bawah. Oh, ditarik sama kakak. Kayak ketarik Bapak ya. Mbak sakit Mbak gitu. Bapak aku bilang gitu, teriak. Lihat lagi ada apa di badan bapakmu. Tadinya katanya cuma segini Bang. Apanya tuh? Yang dilihat di kaki sebelah kanan. Oke. Cuma segini. Bapak bilang pertajam lagi. Apa yang kamu lihat? Makin dilihat, makin ditajamin. Itu sih kakakku ya yang ngelakuin. Aku sih memang ngeliatin doang. Coba lihat apaan, dideketin. Lah pedang Bang. Sampai segini. Dari segini kata kakak. Dari ujung mata kaki sampai sini. Pedang. Pedang emas katanya. Kalau pedang asli kan bonyok kali kaki bapak gue. Nggak bisa begini, udah begini baik. Udah jalan. Kata gue, Pak, itu pedang apa jadi panjang ya? Pedang apaan? Pedang emas kata kakak. Pedang emas, berani nggak nyebut? Nggak berani. Ya terus yang nyembuhin bapak siapa? Ya aku takut. Gak usah takut, buruan. Kalau kamu berani cabut. Tadinya kakak megang sini kan. Jangan pegang situ, kena tangan kamu. Pegang mana ujung pedangnya, maksudnya gagangnya. Ujungnya di telapak kaki bapak. Ambil. Dibantu sama Bapak Rama. Berasa juga bapak. Keluar tuh. Kayak ada yang ditarik gitu. Lebih sakit katanya. Daripada yang api itu. Karena kan kayak mungkin kayak nusuk gitu kan. Iya, narik kali ya. Panjang. Soalnya bapak bilang kalaupun demit alas yang kayak ecek gitu dikeluarin mungkin udah normal gitu ya. Ini seling 2 hari begitu lagi katanya. Nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah ya bapak. Dicabut, dibantu. Udah bapak bantu dari belakang kan. Kakak, ini kakak gue ya. Bapak Rama di belakang, bapak gue di depan gue gitu, di depan kakakku. Jadi benar-benar dicabut. Udah dicabut udah. Ini Pak pedang gitu. Sini tangan kamu lepas, diambil sama Bapak Rama. Gue nggak tahu, gue lupa diapain tuh, apa dibuang apa di mana gitu. Itulah mungkin kalau kata gue keajaiban mereka orang lah gitu ya Bang. Ditarik udah. Akhirnya gini, bapakmu ada apa lagi? Nggak ada Pak. Ya memang masalahnya di kaki. Sekarang bapak mau ajak kamu ke rumah, pulang kamu ke rumah. Ya, sekarang Pak. Udah ikut aja, maksudnya kamu di sini. Ini kamu aja yang ke sana pulang. Lihat kita di rumah ada apa. Kakakku dibawa ke rumah. Padahal kita semua lagi di situ tuh Bang. Berarti Sukmanya yang kesana. Sama Bapak Rama ke sana. Pulang tuh. Ya emang kan tingkat kan. Pertama suruh ngeliat di rumah tuh, depan rumah ada apaan. Ada orang yang muncul nggak? Masih kelihatan muka, maksudnya gue ngeliat Bang Umang, wah ada Bang Umang nih, berarti itu keladinya gitu loh maksudnya. Itu mungkin yang ngirim. Kakakku sih ada orang tapi samar mukanya, maksudnya nggak jelas. Ada tapi nggak jelas Pak. Yaudah nggak usah, biarin katanya. Kamu cek aja di rumah. Masuk ke rumah, dianya kakak masuk ke rumah, ngeliat kamar ibu nggak ada, ruang tamu nggak ada, dapur nggak ada, kamar mandi bawah nggak ada. Kita naik ke atas. Pas naik ke atas, kakak bilang, Pak, di pojokan sofa ada titik merah, kata kakak gitu kan. Di mana? Di pojokan sofa. Samperin, kata Bapak Rama gitu. Samperin Pak. Iya udah nggak apa-apa bapak temen deh. Kakakku deketin. Titik merah itu jadi 2 mata gini Bang. Mata 2. Gimana sih kalau
kalau kata orang kayak di film-film itu kan matanya dua. iya. Kalau dibilang kayak genderuwo gitu kan, matanya merah. Pas makin dideketin berbentuk bang, berbentuk manusia gede. Kalau kata kita yang genderuwo kali ya. Cuma gitu fisiknya nggak pakai celana, nggak pakai baju, pakai celana kubetan kayak tuyul. Oh, yang cuma asal itu doang. Kayak kolor hijau gimana sih? Iya, kubetan. kebayang. Kubetannya warna putih, kata kakak putih kecoklatan Gitu kayaknya. ya, Lusuh. Dideketin bang sama dia. Ih bapak serem banget. Pas disuruh tegesin sama bapak nama, makin jelas katanya. Matanya merah, ada taringnya, gede, badannya gede gitu. Terus koloran kain doang kata kakak. Kamu tanya deh itu ngapain di situ? Dia nggak mau jawab. Mungkin ya kalau suruhan gitu kali, apa gimana ya? Nggak tahu juga deh tuh. Setan itu benar-benar. Tapi yang anehnya waktu sebelum bapak saya berobat, sesudah bapak saya berobat kan sempat bilang nggak bisa tidur lagi kan. Itu tidur di atas tuh, di depan pintu balkon. Dan ternyata itu di kakinya tuh setan. Itu setan. Kakinya tuh makhluk. Ini mungkin videonya Bang Aris kan meja, bangku aku sebelahnya meja bulat. Nah itu bapak tuh tidur di situ. Ini meja bulat, dia tuh berdiri di meja bulat itu. Dan bapak tidur di sini depan pintu. Kebetulan tidur pakai sajadah yang tebel itu, yang awal beliin sajadah tebel ya, buat karpet bisa, buat sholat bisa. Bapak tidur di situ, tapi palanya di kakinya itu makhluk. Kayak diklonin gitu ya? Dibilang klonin juga enggak, karena makhluknya itu berdiri. Bapak di kakinya berdiri, dianya berdiri, bapaknya tiduran. Cuma karena emang di situ ada si tante, kalau aku sebutnya tante ya, dibilang teman bapak kali. Udah dari dulu di situ bang, jadi kita udah nggak asing, maksudnya ada dia ya udah gitu. Dia juga nggak pernah ngusik kita kan. Mungkin karena ada si tante juga kali, tante juga punya power kan, karena emang dari sebelum aku tinggal situ kayaknya dia udah ada. Jadi itu nggak berani ngapa-ngapain kali. Terus kamu tanya itu yang nyuruh siapa, tujuannya apa? Tapi tetap nggak mau ngomong. Nggak ngomong? Nggak. Oke. Kamu siapa yang nyuruh, kata kakaknya. Kamu jawab, saya nanya. Cuma gini. Gede-gede kata kakak. Ya Allah itu serem gimana, mukanya gede-gede doang. Gue kalau jadi kakak gue langsung sadar kali. Gue langsung tek. Astagfirullahaladzim. Kalau kakak gue emang orangnya berani dia. Mungkin temenan kali sama setan ya. Kalau gue udah nggak sanggup kali. Makanya nggak dipilih sama Bapak Rama, mungkin karena aku fisik mentalnya tuh belum berani banget. Udah tuh gedek-gedek doang. Nggak mau jawab. Kamu suruh pergi aja nih. Udah kamu pergi sana, balik orang, kakak nyuruh balik ke orang yang kamu kirim. Cuma diem doang. Ya mungkin kalau orang yang nyuruh pulang ya pulang kali. Kalau nyuruh di situ ya di situ aja. Kayaknya dibantu sama bapaknya Ramadan udah. Dibersihin sama bapak Ramadan di situ. Cuma gue heranin, mana gue sering ngerokok di situ bangku pojokan. Ya kebayang banget gak sih ada tuh makhluk gue lagi ngerokok. Pantesan aja rokok gue gampang habis bang. Gara-gara itu kali ya? Iya diisep kali sama dia. Orang gue baru bakar kan sambil main HP. Tiba-tiba tinggal separoh. Kata gue, perasaan gue belum isep, baru isep pas ngebakar. Kok tinggal separoh? Ya kan gue kesel. Keselnya gimana ya? Gue belum bakar, maksudnya belum ngisep, baru bakar. Tiba-tiba tinggal separoh. Sering begitu waktu sebelum tahu itu ada makhluk. Nah ini baru namanya setan nih, minta rokok. Minta rokok ya? Lah yang emak nenek-nenek itu nggak minta rokok. Gitu sering sih ada kejadian gitu. Sebenarnya kita tahu siapa yang ngirim, cuman kita nggak pernah mau balikin apa yang dia perbuat. Karena kalau kita ngirim sama aja kita 11-12 sama dia. Mungkin par kali ya. Makanya udahlah. Karena dulu pernah dikirim poci depan rumah buat nutupin dagangan emak. Kan ibu aku buka warung, cuma nggak fokus ke jualan karena ibu kan juga masih kerja.
Itu dikirim poci. Yang ngeliat anak aku, mama, itu depan kok ada pocong, mukanya hancur. Tuh, apa sih Duda? Anak aku mungkin anak kecil apa mungkin emang juga bisa, gue nggak tahu ya, namanya bocah. Waktu umur 3 tahun itu anak aku ngomongnya sambil cadel gitu, sambil belum jelas. Apa sih Duda masuk sini? Terus di tetangga, dia beli es, ngomong, mama, aku beli es di rumah Mama Lehan. Ada pocong di pojokan, mukanya jelek banget gitu. Anak gua kayak halu deh, nggak usah ngomong gitu ini. Udah jajannya nggak usah di situ. Ya gua nggak tahu lah dia mau penglaris mau apa, bodo amat ya. Cuma kan gua ya kalau lu mau menghasilkan diri lu ya buat lu aja, nggak perlu untuk ngirim ke orang untuk saingannya begitu. Rezeki kita emang udah diatur kan. Emak gue juga nggak fokus ke dagangan, soalnya kan masih kerja, paling jualan tuh minggu di Car Free Day gitu kan. Ini mah nggak ditutup, orang rame lewat aja, kayak nggak ngelihat emak gue nih jualan gitu loh. Tapi ya emak gue udah nggak ngegubris gitu ya. Ya ada yang beli, syukur, nggak ada ya udah. Cuma situ aja jahatnya tuh, apa sih, persaingan dagang gitu kali ya. Perasaan gue baru kali ini gitu. Lebih parah ternyata hati tetangga. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Arista nih ketika saat itu setelah Idul Fitri ya Kak ya, di bulan Juni, yang dimana ada kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga dan tidak diinginkan mungkin sama teman-teman semua nih gitu kan. Tadi Nggak ada lah yang mau gitu kan. Tapi usut punya usut, ternyata sebab muasabahnya itu adalah katanya yaitu korban tabrak lari. Korban tabrak lari ditabrak lagi. Itu tuh, ini kayak jadi judul nih tadi, korban tabrak lari ditabrak lagi gitu. Jadi yang tadi korban tabrak menabrak aja kali. Korban tabrak menabrak, pokoknya gitulah ya kan. Yang udah tadi udah mati ditabrak lagi gitu kan. Jadi kayak aku tuh ya itu dia yang aku bilang lucu ya itu. Itu ya. Aku yang bilang lucu, udah mati ketabrak, korban mati ketabrakan, udah mati masih ditabrak. Itu lagian ngapain di situ? Udah tahu kita mau lewat. Ya. Kalau misalnya kita bisa lihat juga nggak minggir lo gitu kan. Iya. Gua mau lewat udah. Kalau nggak Gitu. gua klakson gitu kan. Sampai akhirnya yang ketabrak atau mungkin yang nempel ke tubuh dalam Bapak Kak Aristi ini bahwasanya nggak terima dan suruh minta maaf. Masa manusia minta maaf ke setan gitu kan? Mending gue minta maaf sama Allah. Iya. Ya Allah maafin gue udah nabrak dia gitu, langsung di-cut gitu. Kalau gue tahu kalau itu yang ditabrak demit ya kan. Itu dia, makanya ini setan kadang juga aja gitu kan. Lucu tapi Kak. Kayak boneka santet. Boneka santet gitu kan. Gus Samsudin ntar nih kan. Oh, tenan. Tapi Kak, ini kan sempet bahwasannya ngejalanin berobat gitu kan. Tapi kan sebelum akhirnya dibawa ke salah satu rumah yang bisa mengobati itu, ini kan ada langkah pertama itu nelpon ruqyah online. Itu benar-benar bikin jengkel tuh. Masalahnya gua gini. Ibarat kata sekarat, masih Itu diduitin. Tahu gak sih Kak, sebenarnya tempatnya itu di mana? Di Cibinong apa ya? Oh, dekat situ ya berarti ya. Cuma alibi dia katanya lagi di Jogja. Oh, kirain saya tuh misalkan nih daerah Semarang atau mana-mana. Ternyata kan deket dari situ lah, Depok, Cibinong gitu kan. Nah, alih-alihnya kan karena mungkin misalkan lewat misalkan dia lewat lagi luar kota gitu kan. Apa mungkin misalkan ruqyah itu ada ruqyah online? Soalnya gua nggak ada sih. Gue sendiri belum tahu tentang hal itu gitu kan. Aku tahu ruqyah ya gue datang ke tempatnya atau enggak orangnya datang. Iya, dudukan langsung. Face to face kan ketemu. Kalau ini online lewat telepon gitu. Kayak pacar online. Berarti si bapak itu saat itu cuma dengerin aja? Iya, dengerin. Diam gitu. Dengerin, diem, terus sempat muntah. Muntahnya. Nah, ini muntahnya karena emang muntah beneran dari
dirukain atau memang muntah dari mungkin ada Nggak suatu tahu. Enak kali. enek kata gue mah bener kan enek bukan dari efek rukyah online ini Iya, dah. soalnya orang awam kayak gue gitu ya, yang mungkin jarang ngaji, tapi kan kita tahu yang namanya ngaji asli sama ngaji rekaman kan pasti tahu gitu kan. Masa iya lu ngaji asli suaranya tuh cepet lagi gitu nyambung melengking gitu kan, nggak mungkin, itu pasti rekaman. Oh. Kalau ngaji asli kan kayak Yasin, Iya, itu kan iya. kita ada jedanya. Ini mah lanjut aja gitu. Gimana sih kalau Bisa rekaman? jadi, bisa jadi Makanya aku bilang itu rukyah online apa ya? rukyah online mungkin dengerin dari YouTube tuh tempelin HP-nya nih udah dah ya dengerin. kan? Kan YouTube gitu nggak putus-putus Iya, ya. nah Kayak terus unlimited. terus juga yang masalah madu itu kan ini kan mulai ada indikasi-indikasi yang mana diduga penipuan, diduga nih karena Bener-bener tadi kayak penipuan itu sih. madu yang mungkin Madu segini hitam. lah ukuran segini lah ya. Madu yang buat obat itu Buat biasanya. obat kan itu kan 700-800. Nah, mungkin teman-teman semua yang tahu harga benerannya berapa ya, normalnya berapa silakan komentar tapi Cuma kalau aku bilang aku kan di dunia distribusi ya, dunia retailer, pernah juga cover cover produk-produk si kayak toko herbal, ya kan. Aku kan suka orangnya nanya, suka iseng gitu, bang madu kayak gini berapa sih? Oh iya, modalnya ada segini, ada gitu, nggak nyampe 100 ribuan itu modalnya. tapi ini dijual dengan harga tinggi berarti iya. 7 kali lipat sampai 8 kali lipat. Habis dah naik haji Ya kan? orangnya. 800. Naik haji gitu. online. 800 yang alibinya lagi kalau belum kita transfer, Belum DP. tapi mau dikirim. Dia udah berani ngelepas ke kurir. Mungkin pas nanti bayar COD gitu kali ya. Nggak tahu juga. Cuma kalau gue sih nggak masuk akal. Gak masuk akal juga sih. Orang dibilang, ya tapi udah diambil sama kurir. Loh. Lah kok bapak berani ngasih ke kurir, saya Iya. belum ngasih DP? Kan kita Iya. mikirnya udah nggak beres gitu. Dari harga udah nggak beres. Betul. Terus saat dia mendesak itu bilangnya, udah dibawa sama kurir. Nggak masuk akal aku bilang. Tapi nyampe ke rumah. Enggak. Berarti bohong dong dia. Iya, buat kita ngirim, transfer. Transfer dong. Bohong tuh dia tuh, udah ketahuan tuh. Iya, biar maksudnya biar Yaudah nih, kita transfer. yaudah. Karena mungkin nggak enak gitu ya. Udah Iya. diambil kurir masa kita nggak transfer gitu kan. Nggak mungkin kan? Tahu-taunya salah nih nipu orang ini. Lah, abang kalau mau ngirim COD-an, walaupun COD kalau dia belum DP mana berani? Iya. Bener. Apalagi kita nggak kenal dengan Iya. harganya nggak cuma 20-30 ya. Iya. Ratusan ribu gitu, hampir 1 juta kan kalau gitu kan. Mending gue buat jalan-jalan. Nah itu dia, atau misalkan naik gunung dan lain sebagainya deh gitu kan, daripada beli madu yang kita nggak tahu ternyata madu yang Iya, ada di madu Indomaret yang- nggak tahu. Yang madu Dia bilang sih TJ. asli dari, katanya nanti dikirim dari Jogja. Ya kalau gitu mending gue minta sama orang Jogja langsung. rumah kan, saya Magelang. Iya, dah. Tinggal minta aja sama orang Jawa, maksudnya Iya. minta kirimin sama orang Jawa. ya kan? Daripada harus nungguin yang nggak pasti kan, ibarat kata gitu. dia orang Cibinong, madu asli Jogja. Gimana ya? Kirimnya dari Jogja katanya. Kirimnya dari Jogja. Mungkin madunya itu diternak di situ kali Jogja gitu ya. Terus Bisa dibaca-bacain lewat online lagi tuh. Ini mau kirim nih kurir. Ya bentar. Gue bacain dulu biar harga tinggi, gitu kan. Alibinya Bener-bener khasiatnya mungkin pengobatan online, pengobatan anjir. online gitu kan. Tapi kayak sempat dimandiin kan, sempat disuruh mandi tuh. Lah Akhirnya kan mandi gak? itunya nggak ada ininya. Obatnya mandi tuh pakai madu itu. Katanya ada biji biji selasi kali ya, aku nggak ngerti. Ada Aneh bijinya, ada yang harus ini buat mandinya. Itu kayaknya di WAAD, tapi nggak tahu masih ada apa nggak. Kalau dingirimin madu ini yang buat dimakan, tambahan dimakan atau buat cemil apa gimana gitu si madu ini. Terus ini yang biji-bijian ini buat bapak mandi. Terus ini sama apa gitu dibasuh, dibalur gitu di kaki. Kata gua banyak amat sih syaratnya, gua bilang. Tinggal keluarin comot kalau emang ada yang Iya, itu kan gitu iya, ya. Kagak iya, usah pakai bener. syarat-syarat, udah kayak Berarti dia motifnya kayak ngejual produk. udah kayak ini lu. Nah, ketebak nih, berarti bener nih, iya promotor. nih. Kalah gue tuh sama tuh penipu Iya tuh. anjir. Iya bener, dia alibinya seorang. Sebenarnya dia penjual obat-obatan herbal gitu ya. Iya. Tapi biar Biar produknya dia laku, ada rukiahnya. rukiahnya, alibinya Cuma kalau nggak logika doang. iya, mandi ini lah pakai apa? Biji selasi misalkan ya. Aku Beli di sih mana? bilangnya Di saya kok ada. Ya, kan akhirnya belilah. tapi harganya fantastis banget, 800.000. Oke. Ya, itu lo obatnya doang, belum ongkir ya, mati gua. Iya, itu baru obat madu ya, madunya aja ya. Enggak, satu paket katanya. Satu paket.
Cuma mungkin satu madu aja kan kita logikanya paling mahal 200.000 ya nggak nyampe lah 150-an. Ini sampai 800.000. Gendeng apa ya? iya. 700-800 apa saya lupa tuh. Biji mungkin kayak biji rempah-rempah gitu kali ya. Biji rempah juga isinya apa sih paling? Iya. Paling kayak kemangi kan Ini ketumbar manisan biji ketumbar. apa sih? Yang mana tuh? Batang manis itu loh. Kayu manis, kayak gitu-gitu doang kan, Iya. rempah-rempah. Kita 1.000 serauk itu di serauk, iya. Bang beli kayu manis berapa 1.000 serauk lo Iya. ambil sepuasnya itu tuh gitu kan. Iya, paling serai. Ya elah serai berapa juga? Berapa gitu kan? Di Nggak mungkin warung. misalkan kita beli sekilo juga nggak nyampe ratusan ribu. Emak Cin. Bener sih, udah itu fix tuh motifnya emang Penipuan banget. penipuan berkedok rupiah gitu kan. Suruh beli ini, beli Suruh beli itu, ini. tapi kalau males di kita ada ya. Pikir aku juga kalau udah rukiah itu ya udah paket sama obat kan. Kalau logika gue tuh awalnya mikir gitu, ya daripada gue yang ribet, ya lu kan rukiahin ya sekalian aja sama apa yang diperluin tuh dari lu, ternyata kok dari harganya nggak masuk gitu. Terus kedua, diambil kurir udah. Kita belum fix oke kok dia udah berani ngirim ke paket diambil kurir. Wah itu udah nggak beres deh. kataku gitu. Udah nggak beres. Udah nggak beres ya langsung lah kita pergi, udah nggak usah dipikirin. Iya. Itu Misalkan- sampai gue blokir itu orang. Misalkan dia beneran misalkan, oh ini ada sesuatu ya udah ambil gitu kan. Yang di dalam diri bapak itu, misalkan dia orang bisa ya, coba buktiin gitu kan. Ini kan alibinya mandi ini dengan obat harus herbal ada gini. mandi. Udah fix Ya itu. elah, Tapi sampai saat ini bapak sehat ya kayak? sehat ya Bapak. Alhamdulillah, nggak ada apa namanya indikator-indikator kalau siapapun itu. Ya mau Bapak tahu tapi Bapak nggak pernah mau cari tahu lagi maksudnya. Oh, tapi Udah. nggak kayak separah dulu ya. Enggak. Bapak memang kalau Bapak dibilangnya juga bisa ngeliat gitu. Cuma saatnya dia lagi lemah kan kita nggak tahu. Manusia kan mau lu sekuat apapun kalau lu lagi titik lemah kan, Udah lemah. ya tetap kecolongan lah kata orang betul, gitu. Betul. Karena kalau Bapak yang sering ngeliat. Nah, jadi teman-teman semua kalau kecapean gitu kan, mendingan istirahat ya, jangan mikirin yang aneh-aneh. Jangan mikirin yang kita capek tapi pikiran kita kemana-mana nih. Iya. Situlah hal-hal yang Itu nggak yang diingin nyari masuk sela. tuh, selaknya dia tuh gitu. Walaupun teman-teman banyak cicilan, pusing gitu kan, enjoy gitu kan. Cicilan terus Kayak gua ngapain dong kayak- ya. Iya. Sebenarnya ini diunek-unek banyak. Tapi karena gua orangnya cuek gitu. Ya Ya, udah. mikirin tapi cuek nggak Iya, pernah. jangan sampai terlalu dipikirin, stres. jalanin aja gitu kan. Jalanin. Oke. Udah pikirin nggak ada solusinya. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya, kayak udah berbagi ceritanya tentang pengalaman dari keluarga Karista, yaitu bapak yang dimana ada salah satu kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga dan juga mungkin Iya, korban itu dari sih. rupiah. Rukiah ngadu-ngadu. bodong gitu ya. Rukiah bodong. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Karista ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bepergian dan juga mau merukiah di mana gitu kan. Tapi Jangan. ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Bungkus.